Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sehat semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 IKMB 2020. Di sini, kami akan membahas uji hipotesis pada tabel B kali K selain 2 kali 2 dan 2 kali K. Berikut ini nama-nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Amelia Pratama Putri, yang kedua Indra Bayu, saya sendiri, yang ketiga Luvena Griselda, yang keempat Meli Hartati, yang kelima Putri Nabila, dan yang keenam Rani Rahmadani. Uji hipotesis variabel kategorik tidak berpasangan dapat dilihat melalui jenis tabel B kali K, yang dapat teman-teman lihat melalui bagan berikut ini. Tabel B kali K pada pengujian hipotesis menggunakan chi-square, yang menunjukkan bahwa baris merupakan variabel independen dan kolom adalah variabel dependen. Uji yang dapat dilakukan pada tabel selain 2 kali 2 dan 2 kali K ada dua. Yang pertama, jika memenuhi syarat uji chi-square, maka dilakukan uji chi-square. Yang kedua, jika tidak memenuhi syarat uji chi-square, maka dilakukan alternatif, yaitu dengan penggabungan sel. Berikut ini syarat uji chi-square. Yang pertama, sampel dipilih secara acak. Yang kedua, semua pengamatan dilakukan independen. Yang ketiga, tidak ada sel yang nilai pengamatan atau observed value bernilai 0. Yang keempat, setiap sel paling sedikit berisi frekuensi harapan atau expected value sebesar 1. Yang kelima, sel dengan frekuensi harapan atau expected value kurang dari 5, maksimal sebanyak 20% dari total sel. Berikut ini aturan yang berlaku dalam chi-square. Yang pertama, bila pada tabel 2 kali 2 dijumpai nilai expected atau harapan kecil dari 5, maka yang digunakan adalah Fisher Exact Test. Yang kedua, bila tabel 2 kali 2 tidak ada nilai E kecil dari 5, maka uji yang digunakan sebaiknya Continuity Correction atau A. Yang ketiga, bila tabel lebih dari 2 kali 2, misalnya 2 kali 3, 3 kali 3, dan sebagainya, maka digunakan uji Pearson chi-square. Yang keempat, uji Lockwood ratio dan linear bilinear association digunakan untuk keperluan lebih spesifik, seperti analisis stratifikasi pada bidang epidemiologi dan hubungan linear dua variabel kategorik, sehingga uji ini jarang digunakan. Baik, berikut adalah penerapan uji hipotesa B kali K selain 2 kali 2 dan 2 kali K, di mana yang diuji di sini adalah pengaruh riwayat diare terhadap status gizi pada balita. Nah, di sini kita akan mengetahui nih, apakah riwayat diare ini mempengaruhi status gizi pada balita. Di mana masing-masing variabel tersebut mempunyai 3 kategori. Untuk status gizi sendiri itu mempunyai kode 1 gizi baik, kode 2 gizi kurang, dan kode 3 itu untuk gizi buruk. Sedangkan riwayat diare itu mempunyai kode 1 untuk sering, kode 2 untuk jarang, dan kode 3 untuk tidak pernah. Maka tabelnya nanti itu 3 kali 3. Nah, untuk yang pertama kali kita lakukan pada uji hipotesa ini adalah kita melakukan uji chi-square terlebih dahulu, di mana uji chi-square tersebut kita bisa dapatkan pada menu Analyze. Lalu kita klik Descriptive Statistik, lalu kita klik Cross Tabs. Nah, untuk menu rows ini kita masukkan itu variabel independen, yaitu status gizi balita, kita masukkan di rows, dan columns ini kita masukkan variabel dependen, yaitu riwayat diare. Nah, pada statistik ini, karena kita akan melakukan uji chi-square, kita centang chi-square. Lalu kita pencet risk untuk kita melihat risikonya. Klik continue, pada menu cells, kita klik observe, expected, dan percentage-nya kita ubah ke row. Di continue, dan oke. Nah, di sini kita bisa lihat nih, pada tabel ini kita bisa melihat apakah kasus kita ini ada missing atau enggak. Nah, di sini karena missingnya sudah 0, maka dapat dikatakan bahwa kasus kita ini, data kita yang punya ini, tidak ada missing. Nah, untuk syarat uji chi-square sendiri, untuk expected yang mempunyai nilai kurang dari 5 itu harus memiliki persentase kurang dari 100%. Sedangkan pada data yang telah kita lakukan ini masih memiliki persentasenya yaitu 100%. Oleh karena itu, kita harus melakukan penggabungan sel terlebih dahulu.
Nah, untuk penggabungan sales yang akan kita lakukan, yaitu kita akan menggabungkan status gizi ini, yaitu kita akan menggabungkan gizi baik dan gizi kurang. Lalu, untuk riwayat diare, kita akan menggabungkan untuk sering dan jarang. Nah, untuk penggabungan sales ini, kita bisa dapatkan pada menu transform. Kita klik record into different variables. Kita masukkan nih yang akan kita gabungkan tadi. Di sini kita akan menggabungkan gizi balita terlebih dahulu. Lalu kita masukkan. Kita ubah namanya. Gabung. Gabung status gizi dan labelnya. Status gizi digabungkan. Nah, lalu kita klik change. Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu nih. Kan status gizi tadi itu mempunyai kode 1 untuk gizi baik, kode 2 untuk gizi kurang, dan kode 3 untuk gizi buruk. Karena kita akan menggabungkan gizi baik dan gizi kurang, maka kita akan menggabungkan kode 1 dan kode 2, dan kode 3 akan kita naikkan ke kode 2. Lalu kita klik old and new values. Kita klik kode 1 untuk tetap kode 1, klik add, dan kode 2 kita naikkan ke kode 1 karena kita akan menggabungkan kode 1 dan kode 2. Lalu kode 3 kita naikkan ke kode 2. Klik add. Klik continue. Klik OK. Nah, di sini kita dapat nih variabel baru yaitu status gizi yang sudah kita gabungkan tadi. Kita tambahkan values terlebih dahulu. Kita masukkan nih, karena kita sudah menggabungkan kode 1 dan kode 2, maka value satunya itu labelnya gizi baik dan kurang. Gizi baik dan kurang. Lalu kita klik add, dan untuk value yang kedua itu adalah gizi buruk. Kita klik add. Oke, nah selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama pada penggabungan riwayat diare. Kita klik lagi menu transform. Kita record into different variable. Kita masukkan nih. Nah, sebelum itu karena kita sudah melakukan record status gizi tadi, kita reset terlebih dahulu agar datanya kembali normal. Kita masukkan riwayat diare. Kita tambahkan lagi namanya, itu gabung riwayat diare. Labelnya itu riwayat diare yang digabungkan. Klik change. Nah, sebelum itu kita lihat lagi nih. Untuk riwayat diare itu kode 1 untuk sering, kode 2 untuk jarang, dan kode 3 untuk tidak pernah. Di sini karena kita akan menggabungkan jarang dan tidak pernah, berarti kita akan menggabungkan kode 2 dan kode 3. Lalu kode 1 tetap 1, kode 2 dan kode 3 kita gabungkan menjadi 1. Klik OK. Kita klik old and new values. Kita masukkan nih, kode 1 itu tetap 1. Klik add. Kode 2 itu tetap 2. Dan kode 3 kita naikkan ke kode 2. Klik add. Lalu kita klik continue. Klik OK. Nah, di sini kita dapat nih variabel baru lagi untuk riwayat diare yang sudah kita gabungkan. Kita masukkan lagi nih untuk values-nya. Karena kita menggabungkan kode 2 dan kode 3, maka untuk value satunya itu tetap sering. Untuk value 2-nya itu jarang dan tidak pernah. Klik add. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita sudah nih menggabungkan riwayat diare dan status gizi tadi.
Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji chi-square lagi untuk melihat apakah persentasenya tadi sudah kurang dari 100% dan sudah memenuhi syarat uji chi-square yaitu 20%. Kita lakukan nih, kita pencet menu analyze lagi. Kita klik descriptive statistic, lalu klik cross tabs. Nah, ini untuk rows ini kita masukkan status gizi balita yang sudah kita gabungkan tadi. Sedangkan untuk kolomnya kita masukkan riwayat diare yang sudah kita gabungkan. Untuk statistiknya itu tetap sama, kita klik chi-square dan risikonya, klik continue. Untuk salesnya juga tetap sama, kita klik observe, expected, dan row, klik continue. Kita klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat lagi nih, untuk pada tabel chi-square testnya itu kita lihat di sini kita masih mempunyai nilai persentasenya yaitu 50%. Oleh karena itu, karena dia masih belum memenuhi syarat uji chi-square, maka kita akan melakukan uji Kolmogorov sebagai uji alternatifnya. Nah, untuk uji Kolmogorov ini kita bisa mendapatkannya pada menu Analyze. Kita klik Non-Parametric Test dan Legacy Dialog. Kita klik To Independent Samples. Nah, untuk tes variabel di sini kita masukkan riwayat diare yang telah kita gabungkan tadi. Kita masukkan. Lalu untuk grouping variablesnya itu kita masukkan status gizi yang sudah kita gabungkan. Nah, di sini ditanya nih, untuk groupingnya itu angkanya itu dari 0 atau dari 1. Di sini kan karena kita menggunakan angka dari 1, maka kita kliknya dari 1 dan 2. Klik continue. Nah, untuk test type-nya ini karena kita akan menguji Kolmogorovnya, maka kita centang Kolmogorov-Smirnov. Kita klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat nih, untuk p-value-nya itu menghasilkan 0,963, di mana alpha kita ini adalah 0,05. Oleh karena itu, p-value-nya ini lebih besar daripada alfanya, di mana 0,963 itu lebih besar daripada 0,095. Maka kita bisa melakukan interpretasi. Nah, maka interpretasinya yaitu total seluruh responden dengan status gizi dan riwayat diare itu ada 20 responden nih. Dimana responden dengan status gizi baik dan kurang dan riwayat diare sering itu ada 6 responden, yaitu 35,3%, dan responden dengan status gizi baik dan kurang dan riwayat diare jarang dan tidak pernah ada 11 responden atau 64,7%. Responden dengan status gizi buruk dan riwayat diare sering itu ada 2 responden atau 66,7%. Responden dengan status gizi buruk dan riwayat diare jarang dan tidak pernah itu ada 1 responden atau 33,3%, di mana kita bisa mengambil kesimpulan bahwa karena p-value pada tabel yang kita hasilkan tadi adalah 0,963 itu lebih besar daripada alfa yang kita gunakan yaitu 0,05, maka H0 gagal ditolak. Maka kesimpulannya kita akan menyimpulkan H0 yaitu tidak ada pengaruh riwayat diare dengan status gizi.